Mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam acara rutin P2K2. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya menghadiri pertemuan kita hari ini. Untuk tema hari ini adalah bagaimana mengelola keuangan keluarga. Jadi Bu, gimana kalau kita punya hutang? Rasanya gimana Bu? Wah, pusing kepalanya. Pusing kan. Terus buat ibu-ibu yang sekarang nggak punya hutang, gimana rasanya Bu? Enak, nggak punya hutang. Tenang ya Bu ya. Nggak dikejar-kejar hutang. Oke, untuk menyemangati acara siang ini, sebelum kita lanjutkan, kita tepuk semangat dulu Bu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita lanjutkan ya Bu ya. Tema hari ini bagaimana mengelola keuangan keluarga. Jadi rumah tangga, semua rumah tangga harus mempunyai keterampilan bagaimana mengelola keuangan. Ini tujuannya biar kita tidak pusing tadi Bu, biar kita tidak punya hutang, biar hidupnya tenang. Bagaimana kita cara mengelolanya? Yang pertama, identifikasi pemasukan. Berapa pemasukan kita? Identifikasi berapa pendapatan istri, berapa pendapatan suami. Nah, yang kedua, kita harus punya prioritas pengeluaran. Pengeluaran ini kan ada dua Bu, mana yang kebutuhan, mana yang hanya sekedar keinginan. Misalnya Bu, si anak jadwalnya bayar SPP, tapi ibu pengen ada model jilbab baru, mana prioritas Bu? Jilbab atau bayar SPP? Bayar SPP dulu lah. Ya, bayar SPP ya. Terus Bu, seandainya lagi jatuh tempo bayar rumah tanggal 10, tapi di saat yang sama ibu pengen beli tas, mana Bu prioritas? Bayar rumah atau beli tas Bu? Bayar rumah dulu. Nah, ini namanya skala prioritas pengeluaran, untuk menghindari pengeluaran yang besar di akhir bulan yang akhirnya nanti kita bisa hutang. Jadi untuk mengendalikan, menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran, yang pertama tadi identifikasi pemasukan, yang kedua harus tahu prioritas pengeluaran, apakah keinginan atau hanya sekedar atau memang kebutuhan yang harus dibayar. Nah, cara menyeimbangkan yang ketiga antara pemasukan dan pengeluaran dengan menyusun anggaran. Apa saja yang menjadi pemasukan sebulan dan apa yang kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, itu namanya menyusun anggaran. Nah, yang keempat, setelah kita susun, kita harus mentaati anggaran yang sudah dibuat. Tujuannya agar semua kebutuhan itu bisa kita penuhin Bu. Jangan sampai kebutuhan belum terpenuhi, keinginan terlalu kita ikutin, yang akhirnya jadi membengkak dan punya hutang. Terus setelah kebutuhan dan keinginan kita taati, selanjutnya adalah pengendalian pengeluaran. Jadi bagaimana kita mengendalikan pengeluaran setelah kita bisa memilih antara kebutuhan dan keinginan, bagaimana pengendalian? Nah, ini ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan sistem amplop Bu. Jadi semua pengeluaran dalam sebulan kita mapping per amplop. Misalnya
dengan jumlah yang harus dibayar. Misalnya bayar cicilan rumah, amplop cicilan rumah 1 juta, nilainya 1 juta. Baru buat amplop lagi SPP anak misalnya 200.000. Misalnya uang jajan anak itu kita estimasi sebulan tuh kira-kira habisnya berapa. Untuk anak harus kita ajak diskusi. Jangan sampai nanti anggaran untuk uang saku 150 jadi 500 karena terlalu menturuti keinginan anak. Jadi kita harus diskusi, nah uang ibu sekian, jadi uang jajan anak sekian. Jadi anak juga harus dipahamkan, karena selain untuk uang jajan, tentu orang tua punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya makan itu kan sudah mengeluarkan terlalu banyak uang, Bu. Nah, selain kita punya cara amplop tadi untuk pengendalian pengeluaran, yang kedua adalah dengan cara, bentar ya, membuat catatan kas harian. Jadi apa yang menjadi pemasukan, apa yang menjadi pengeluaran dalam sebulan itu kita tulis. Nanti setelah seminggu atau sebulan kita cek ya Bu ya. Hal ini untuk mengecek apakah jumlah pengeluaran sudah terlalu banyak gitu. Apakah pengeluaran melebihi budget yang sudah kita buat anggaran yang di depan tadi. Nah ini yang kedua juga untuk menyisihkan, menabung seandainya jumlah pemasukan lebih banyak. Nah menabung ini tujuannya adalah juga menghindari hutang. Selain kita memilah tadi mana yang menjadi keinginan sama kebutuhan, ini juga bermanfaat untuk kita bisa menabung. Nah menabung ini tidak harus banyak Bu, yang penting disiplin. Artinya uang tabungan ini kita sisihkan untuk jaga-jaga atau untuk antisipasi ketika kita menghadapi kebutuhan yang mendesak. Jadi ketika ada kebutuhan mendesak kita nggak berhutang gitu. Kan kita tujuannya kita mengelola keuangan ini biar tidak berhutang. Nah menabung ini adalah juga cara agar kita terhindar dari hutang. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan Bu? Cara mengelola keuangan keluarga. Berapa menit lagi? Oke. Ibu-ibu, kalau misal nanti saya bilang uang kurang, ibu bilangnya ya diatur dong gitu. Misal saya bilang uang kurang ya diatur dong gitu. Mulai ya Bu ya. Kurang uang ya diatur dong. Ya diatur dong gitu ya. Oke, selanjutnya saya buat kesimpulan biar ibu yang sepanjang ini tadi nggak bingung ya Bu ya. Jadi untuk mengelola keuangan keluarga, yang pertama identifikasi pemasukan. Berapa jumlah pemasukan? Yang kedua harus punya skala prioritas pengeluaran. Mana yang menjadi keinginan, mana yang harus kebutuhan. Yang ketiga membuat anggaran dengan tujuan agar semua kebutuhan dalam sebulan tercukupi, agar tidak minus, agar tidak punya hutang, biar kita sama-sama hidup enak, kita sama-sama belajar ya Bu ya, biar kita tidak pusing hanya karena keinginan-keinginan kita yang harus dipenuhi. Beli gitu, karena wanita ini terlalu banyak yang dipingin ya Bu ya. Pengen jilbab, pengen tas baru, udah ada warna hijau pengen coklat, tak ada henti-hentinya kalau perempuan itu. Jadi kalau nggak diatur, jangankan punya tabungan, bisa balance aja syukur wanita itu, ya nggak Bu? Ya, betul. Ya. Makanya perlu ada skala prioritas pengeluaran. Selanjutnya setelah dibuat anggaran harus dipatuhi, harus ditaati. Jadi kalau sudah buat anggaran tapi tidak dipatuhi kan percuma Bu, ujung-ujungnya punya hutang. Nah selanjutnya setelah kita patuhin, ada 2 cara pengendalian pengeluaran. Yang pertama pakai sistem amplop. Baru yang kedua menggunakan, tadi Bu saya juga lupa ini Bu, saya lihat dulu ya Bu ya.
menggunakan catatan kas harian. Ya. Berapa pengeluaran harian, berapa pengeluaran sebulan. Baru nanti kita cek per minggu itu berapa untuk mengontrol. Biar bisa juga punya punya hitungan kalau sisa itu ditabung gitu. Menabung juga tujuannya agar tidak berhutang. Ya. Cukup. Oke Bu, saya kira itu hari ini. Sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanya Bu? Sudah paham semua? Sudah? Sudah ya Bu? Ya. Ya, oke. Alhamdulillah silaturahmi materi hari ini sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita semua belajar praktek ya Bu ya. Karena percuma juga kalau kita tahu teori tapi nggak praktek. Kita kan sama-sama pengen hidup tenang Bu, nggak punya hutang. Kita sudah punya ilmunya, kita praktekkan sama-sama ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semua. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.